Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, Jokowi nyatakan perang untuk ijazah palsu. Di video kali ini, Jokowi mulai menunjukkan perlawanannya terhadap orang-orang yang menuding ijazahnya palsu dan siap perang adu bukti siapa yang asli dan siapa yang palsu. Namun hal tersebut membuat Roy Suryo dan kawan-kawan semakin semangat untuk mengungkap sebuah kebenaran tentang ijazah Jokowi. Dan bahkan, seorang penasihat kepolisian menantang dan meminta kejujuran pihak kepolisian dan para penegak hukum di kasus ijazah palsu Jokowi untuk bersikap adil dan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Mantap, ini benar nih. Para penegak hukum di sini harus menunjukkan kinerja kalian dengan seadil-adilnya kepada masyarakat. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Saya diam. Dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Manuver Jokowi menyerahkan ijazah ke Barreskrim justru disikapi Roy Suryo CS dengan menolak hasil uji lab forensik Barreskrim Polri. Mereka menilai jika tindakan yang dilakukan Barreskrim Polri diduga guna menyelamatkan Joko Widodo. Pihak Roy Suryo mengatakan hanya akan menerima hasil uji laboratorium forensik Barreskrim Polri dengan syarat proses pengujian melibatkan berbagai pihak yang ahli dalam bidangnya. Ya, setuju. Perang adu bukti antara Jokowi dan Roy Suryo CS ternyata tak hanya bergulir di ranah hukum. Di luar itu, Jokowi juga tengah menggalang kekuatan. Pada 13 Mei lalu, Jokowi sowan ke rumah Kasmujo, dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Kasmujo ternyata ikut terseret dalam kegaduhan ijazah Jokowi. Kasmujo merupakan salah satu nama yang digugat oleh pengacara asal Makassar terkait kasus ijazah Jokowi. Nah, pada pertemuan ini, saudara, Jokowi menawarkan bantuan hukum pada bekas dosennya tersebut. Tapi persoalan yang akan saya bahas, apa jadinya kalau ternyata vonis hakim kemudian menyatakan bahwa ijazah itu terbukti palsu? Maksud saya apa jadinya? Karena Pak Jokowi sudah memerintah 2 periode di Republik ini. Apakah itu akan berakibat kepada putusan-putusan diambil selama jadi presiden? Atau itu di luar bagian itu? Artinya ya palsu-palsu aja. Putusan yang udah diambil tetap berlaku. Ini kita diskusikan malam ini, dan sudah ada 6 narasumber, ditambah nanti pakai Zoom jadi 7. Kita juga sebenarnya mengundang dari pihak Universitas Gadjah Mada, tapi sampai saat terakhir beliau yang di universitas tidak ada yang bersedia untuk hadir. Nah, pesan saya pada polisi Bentar guys, ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih, yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Andaikan terbukti atau tidaknya, andaikan terbukti aja dulu ya, andaikan terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, lalu harus gimana lagi? Apakah jabatan beliau menjadi presiden selama 2 periode 1 tahun ini gagal, batal, atau gimana? Dan katanya juga ada itu para netizen mengatakan bahwa utang-utang negara yang selama ini beliau selama menjabat sebagai presiden itu ditanggung oleh Jokowi secara pribadi. Nah, dan lalu andaikan terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu, artinya asli, lalu gimana dengan para penuntut beliau, dengan para penggugat atau yang menuding ijazah beliau bahwa adalah palsu? Apakah benar-benar diproses secara hukum atau gimana? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan di benak masyarakat secara umumnya gitu ya. Oke guys, lanjut. Gimana nih sikap kepolisian tentang penanganan keseriusannya terhadap ijazah palsunya Pak Jokowi? Oke guys, lanjut. Tolong Pak Polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi. Ini bukan keterangan itu. Menurut saya
sebutkan aja, kami sudah nyaksi, ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Oke. Saksi B, Sebutkan begini. isi dari semua penyidikannya itu ya, aja pemeriksaan. publik, ya. Sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang bikin jaksa. Dari itu yang dilibatkan. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur. Jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu. Itu nanti bikin susah itu. Buktinya Ya, betul. sampai terakhir sidang sebelum selesai, saya bertanya kepada jaksa, wahai jaksa, tolong buktikan mana ijazah aslinya. Jaksa, saya minta datang ke depan hakim, Pak meja hakim, sama-sama. Nah, kita lihat di situ jaksa jujur mengatakan, ketika saya tanya mana yang aslinya, saya dapatnya cuma begini Bang Egy dari kepolisian. Ya Allah, kok cuma begini aja. Yang dikasih ke hakim itu fotokopian yang dilegalisir. Saya nggak bisa akal waktu saya tanya, kalau ini legalisir berarti ada aslinya, mana aslinya? Saya cuma dapat itu dari polisi. Loh, kalau cuma dapat itu dari polisi kan tidak cukup alat bukti namanya. Iya. Harusnya tidak bisa P21. Harusnya batal demi hukum. Dokter Tifa, Sedangkan Pak Jokowi, beliau pernah menyatakan akan menyerahkan ijazah aslinya ke kepolisian atau ke kejaksaan, atau di pengadilan. Tapi yang terima kepolisian cuman fotokopinya, dan Pak Hakimnya juga menerima fotokopinya. Lalu di sini siapa yang benar nih? Siapa yang benar nih kira-kira? Apakah ini sudah permainan atau gimana pula ini ya? Aduh, kacau kali ini. Rijal Fadilah, Pak Egy Sujana, Pak Roy Suryo sejatinya siap menunggu Pak Jokowi di pengadilan. Tepat. Klien kami menegaskan, enggak masalah hadapi sampai persidangan. Bahkan saya justru menunggu Saudara Jokowi hadir sebuah persidangan yang terbuka untuk umum, dan saya sebagai PH punya kewenangan untuk bertanya tentang sejumlah hal, baik terhadap perkara yang sedang diselidiki atau dipersoalkan dalam persidangan, termasuk hal-hal yang relevan. Ada manuver jahat dalam kasus ini untuk dua tujuan. Saudara Jokowi, kalau dia merasa tercemar, merasa difitnah, ijazahnya disebut palsu, maka dia harus membawa bukti. Apa yang pertama? Ijazah asli. Agar bisa diperiksa. Kenapa ijazah asli di Polda Metro Jaya tidak disita sebagai barang bukti, cuma fotokopi? Di kesempatan yang lain justru ijazah ini diantarkan ke Barreskrim Mabes Polri. Anda melihat tidak profesional ini dilakukan? Justru profesional. Profesional melayani Jokowi. Dia berwenang untuk membunuh anak rakyat, berwenang untuk membunuh anak bangsa. Kan ini luar biasa. Pemeriksaan laboratorium forensik tadi, dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Barreskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah di Barreskrim. Case close di Barreskrim. Hasil lab forensik ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di Polda, seolah-olah memang ini sudah diuji asli, sehingga lu bener fitnah, lu bener pencemaran. Masuklah. Setelah Kasmujo ditarik sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang lawyer dari Makassar. Kasmujo kemarin bocor bilang, aku itu bukan dosen ini. Bahkan dia baru asdos. Jadi begini ya, sulit untuk menghilangkan keyakinan publik percaya bahwa ijazah itu asli, ijazah itu palsu begitu. Ketika kebohongan-kebohongan ini makin mengkonfirmasi orang yang mengklaim asli itu tidak dapat dipercaya gitu. Dan bertumpuk ya? Dan bertumpuk. Makanya kemarin kan ada kabar Saudara Joko Widodo datang ke Kasmujo ingin menawarkan bantuan. Apakah butuh lawyer ya? Dia mungkin akan membiayai. Dia bukan nggak punya kantor firma hukum, tapi dia mungkin punya uang banyak, bisa sewa berapapun. Saya sarankan sederhana, gini saja loh, Saudara Joko Widodo, kalau Anda mau menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia, tunjukkan saja ijazah asli. Sesederhana itu, sehingga Pak Kasmujo tidak perlu, mohon maaf, udah tua ya, iya, kena dampak negatif gitu.
Jadi Pak Kasmujo itu kan Iya juga, ya. ketugansial dalam perkara ini. UGM juga begitu, harus sibuk mengklarifikasi ini itu. Semakin diklarifikasi semakin nampak kesalahan-kesalahan. Misalkan menunjukkan skripsi Jokowi untuk meyakinkan bahwa pernah kuliah, ternyata skripsinya juga bermasalah, ada lembaran yang kosong, tanda tangannya di situ nggak ada Pak Kasmujo. Oh ternyata benar Kasmujo ternyata bukan dosen skripsi. Ya, oke, mantap, luar biasa ya. Hari demi hari kisah makin ada aja tuh penemuan baru oleh para penggugat ijazah palsunya Pak Jokowi. Namun di sini kalau boleh saya jujur ya, dulu 2 periode saya adalah Jokowi lovers, itulah kira-kira ya. Saya adalah orang yang mendukung Pak Jokowi. 2 periode saya memilih Pak Jokowi. Nah, segitu yakinnya dengan kinerja beliau ya. Namun akhir-akhir ini semenjak kasus permasalahan ijazah palsu beliau yang dituduh oleh sedemikian banyak orang, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lain-lain, Bu Tifa gitu ya, dan juga Bambang Tri. Dulu waktu di Bambang Tri saya sendiri belum yakin, belum begitu percaya ya dengan tuduhan Bambang Tri. Namun akhir-akhir ini semakin banyak penemuan baru oleh para ahli tentang ijazahnya Pak Jokowi. Disitulah saya semakin meragukan apakah benar ijazahnya Pak Jokowi ini benar-benar palsu. Sebab dinilai dari tanggapan beliau yang sampai saat ini tidak mau menunjukkan ijazahnya yang aslinya itu pada publik, yang katanya ada, sampai saat ini tidak ada. Bahkan pihak kepolisian cuma mendapat fotokopi ijazahnya, dan juga para hakim juga mendapat fotokopi ijazahnya yang telah dilegalisir katanya. Nah, lalu andaikan fotokopinya ada, pasti ada yang aslinya. Yang aslinya itu yang harus tunjukkan mana yang aslinya. Kalau tidak, jangan harap masyarakat Indonesia percaya dengan Pak Jokowi. Segan lagi sama Pak Jokowi, nggak ada lagi itu. Gitu ya. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.